sahabat, selanjutnya kita kerjakan tarif wisata. Ya, ini contoh soal dengan jumlah pekerjaan yang banyak. Pada satu ujian nanti belum tentu soalnya sebanyak ini. Ya, kita akan kerjakan tarif wisata. Untuk tarif wisata kita lihat dulu petunjuknya. Tarif wisata diisi dengan mengambil tabel 1 dengan memperhatikan kode. Nah, rupanya di sini tarif wisata. Pada nomor berapa? 1, 2, 3. Tarif wisata ada di kolom nomor 3. Kemudian kodenya BL, BR berarti di sebelah kiri dari kode. Berarti rumus yang digunakan sama persis dengan destinasi. Hanya saja urutan di sininya adalah urutan nomor 3. Ya. Kita boleh mengerjakan lagi VLOOKUP left 2, tabel 1, 3,0 tutup kurung. Ya, Anda bisa juga mengcopy rumus di sini selama sumber data dan kodenya sama. Tinggal diganti di sini menjadi nomor 3. Nah, selesai untuk tarif wisata. Sekarang kita kerjakan tarif transport. Tarif transportasi mengambil data dari tabel 2 berupa persen ini, ya, dengan memperhatikan kode, ya, dikalikan dengan tarif wisata. Ya, ini kurang lengkap petunjuknya, saya lengkapi dulu. Ya, dikalikan dengan tarif wisata. Cara mengerjakannya seperti apa? Karena tabel bantu 2 tadi sudah kita gunakan di transportasi darat, laut, udara, kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara bypass. Ya, saya copy aja di sini. Rumusnya sama persis. Yang membedakan adalah untuk tarif transport, kolom yang diambil adalah nomor 3. Kemudian, ya, di sini kalau kita enter masih kali 0. RP0. Kenapa? Karena di sini masih prosentase, harus dikalikan dengan tarif wisata. Cara mengalikannya tinggal dikalikan di sini kali tarif wisata. Nah, ini hasilnya. Ya, sekali lagi cara mengerjakannya saya akan coba ketikkan lagi secara utuh. VLOOKUP kemudian left ya, right ya, right sebanyak 2 karakter dikalikan 1, tabel 2, 3,0 dikalikan dengan tarif wisata. Ya, hasilnya adalah ini. Selanjutnya boleh kita autofill. Nah, tarif transport sudah selesai. Sekarang kita ke harga tiket. Harga tiket didapat dari tarif wisata ditambah tarif transport 2 ini. Kalau 2 ini Anda bisa menggunakan sama dengan tarif wisata ditambah tarif transport. Boleh juga menggunakan fungsi sum karena ini tidak berhalat. Sudah. Tarif tiket, harga tiket sudah ketemu. Ya, selanjutnya kita ke total harga tiket. Total harga tiket didapat dari harga tiket dikalikan jumlah. Ini adalah harganya, ini adalah jumlahnya. Tinggal dikalikan saja sama dengan harga tiket dikalikan jumlah. Nah, ini adalah harga tiketnya. Selesai. Diskon, gimana diskon? Kita lihat petunjuknya sekarang. Diskon diisi dengan ketentuan jika destinasi adalah Labuhan Bajo dan jumlah tiket lebih dari 10, maka diskonnya 25% dikalikan total harga tiket. Nah, cara mengerjakannya gimana? Jika ada rumus if, ketentuannya mengandung 2 syarat atau lebih, maka kita gunakan fungsi if and. Cara mengerjakannya seperti apa? Sama dengan if and. Syarat pertama apa? Tujuan harus Labuan Bajo. Berarti destinasi, kita klik sel destinasi sama dengan Labuhan Bajo,
koma. Syarat kedua apa? Jumlah tiket harus lebih besar dari 10. Dua syarat sudah tercukupi, kita kasih tutup kurung, koma, maka nilainya berapa? Ya, nilainya adalah ketika kita mengambil di sini 25% dikalikan dengan total. Tinggal kita tuliskan 25% dikalikan dengan total. Nah, jika tidak memenuhi syarat ada diskonnya enggak? Enggak ada. Karena enggak ada kita tuliskan angka 0. Jadi ini menggunakan if tunggal. Tutup kurung. Kita enter. Nah, hanya yang memenuhi syarat saja yang nanti akan masuk di sini, yang Labuan Bajo dengan jumlah lebih dari 11. Nah, kita periksa kenapa tidak ada satupun. Kita lihat biasanya kasus seperti ini teman-teman terjadi karena kita salah ketik. Kita periksa Labuan Bajo di sini tidak menggunakan H, di sini menggunakan H. Kita hapus H-nya, Labuan Bajo, kita enter. Nah, kemudian kita autofill lagi. Nah, sekarang sudah ada yang keluar diskonnya hanya untuk satu saja, jurusan Labuan Bajo, kemudian jumlahnya adalah 11. Diskon sudah selesai, hanya satu. Selanjutnya kita ke total bayar. Nah, total bayar petunjuknya kita lihat. Total bayar adalah total harga dikurangi diskon. Nah, yang seperti ini mestinya teman-teman nggak usah mikir. Pejam mata juga bisa. Total harga tiket dikurangi diskon. Tinggal kita enter. Nah, selesai untuk bagian atas. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang rekapitulasi. Ada 5 soal. Setelah itu nanti kita kerjakan tabel bantu, grafik, filter, dan seterusnya. Ya, kita mulai dari jumlah destinasi Bali. Untuk menghitung jumlah destinasi, ya di sini kita lihat dulu kolom destinasi itu ada di sini. Isinya huruf atau angka? Ternyata isinya adalah huruf. Kalau isinya huruf, berarti di situ kita akan menghitung atau menggunakan fungsi count. Fungsi count digunakan apabila seluruhnya dihitung, kita menggunakan count. Apabila hanya sebagian saja, misalnya hanya Bali, di sini ada 2, 1, 2, maka kita menggunakan countif. Rumusnya seperti apa? Sama dengan countif, buka kurung, kemudian kita blok seluruh sel di destinasi, blok semuanya, koma, tinggal kita ketikkan Bali, tutup kurung, kita enter, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang total biaya transport darat. Total biaya di mana? Di sini atau total bayar. Transport darat di mana? Di sini. Karena yang akan kita nilai ini adalah angka berapa totalnya, berarti kita menggunakan fungsi sum. Dan karena yang dihitung hanya sebagian, maka kita menggunakan sum if. Rumusnya seperti apa? Sum if. Ya, kemudian kita blok seluruh transport dari atas ke bawah, koma, kita ketikkan yang dihitung apa? Darat. Tinggal kita ketikkan darat, koma, kemudian kita blok total yang akan dihitung, yakni total bayar, enter. Nah, hasilnya adalah ini. Tinggal kita format ke format koma, 105 juta sekian sekian sekian. Baik. Kemudian harga tertinggi atau total harga ya. Ya, ini kita ambil yang total bayar ya, biaya tertinggi saja. Kalau tidak jelas seperti ini nanti Anda boleh bertanya ke pengujinya apakah total harga tiket atau total bayar. Untuk rumus tertinggi rumusnya adalah max, tinggal kita blok angkanya saja. Enter. Fungsi rata-rata, terendah menggunakan fungsi min atau minimum, minimal, tinggal diblok. Sementara untuk rata-rata gunakan fungsi average. Ya, sama caranya, tinggal diblok.
selesai untuk yang di sini. Nah, sahabat kompetitor, seluruh bagian di laporan sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan grafik ditambah filter. Tapi untuk mempermudah saya akan kerjakan filter dulu. Nah, sahabat kompetitor, misalnya di soal nanti diminta untuk mengerjakan filternya adalah pilihlah hanya yang destinasi darat saja, atau yang ke Danau Toba saja, atau yang lain-lain, maka langkah pertama tinggal kita copy paste, boleh dari sini ya, dari judul aja. Ya. Kita copy paste, kita taruh di filter, ya anggap di sini. Ya, sudah ada. Misalnya hanya kita akan pilih Bali saja. Maka untuk melakukan filter, kita tinggal klik destinasi, kemudian ke home. Di sini ada fungsi sort and filter. Kita tinggal pilih filter. Klik. Nah, kemudian kita klik panah di sini. Hapus semua contrengnya, sisakan Bali saja. Nah, ini yang muncul hanya yang Bali saja. Ya, kita akan copy lagi. Tidak perlu pakai ini ya. Judul tidak perlu. Kalau misalnya ada perintah juga untuk melakukan, kalau filter satu halaman hanya bisa satu. Ya, sorting dari nilai tertinggi misalnya supaya urut. Caranya sama, tinggal kita blok nilai tertinggi, nilai total bayar. Kemudian di sini pilih sort, apakah dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Pilih sort. Nah, angka paling besar akan muncul di paling atas dan semakin ke bawah semakin kecil. Nah, ini untuk fungsi sort and filter. Nah, sekarang kita ke grafik, teman-teman. Grafik biasanya ada dua. Yang pertama adalah grafik batang. Grafik batang itu yang seperti ini. Ya, ini namanya grafik batang. Ya, ini adalah grafik batang. Kemudian grafik yang kedua nanti adalah grafik yang pie, yang bulat-bulat ini. Ya, kita ambil dua contoh saja ya. Pertama kita akan bikin grafik batang dulu. Ya, tinggal insert, pilih chart atau grafik yang mana terserah aja. Misalnya ini boleh. Nah, kemudian kita tinggal memberi nama judul grafiknya apa. Sudah selesai. Ya, sudah ketemu. Pengen layoutnya seperti apa, tinggal kita pilih aja. Nah, ini seperti ini banyak. Ya, ini teknis saja. Ya, mau nampilkan angkanya, mau nampilkan apa, ini hanya teknis saja. Ya, mau di sini ada, di sini ada. Mau layoutnya seperti apa, ya desainnya. Mau didesain layoutnya seperti ini, ada datanya di bawah. Ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yaitu terserah kebutuhan nanti. Teman-teman ikuti aja petunjuk dari tim penguji. Ya, misalnya seperti ini boleh juga. Ya, ini kalau nggak dipakai dihapus. Kalau mau dipakai silahkan diganti tagnya apa. Nah, kemudian grafik kedua caranya sama. Pertama blok dulu untuk tabelnya. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih yang P. Pilih salah satu. Iya. Nah, ini grafik yang untuk bulan Januari. Nah, grafik P tinggal kita pilih. Biasanya P harus muncul prosentasenya. Kalau kita pengen menampilkan berdasarkan destinasi, ya, di sini tinggal pilih Suite Row and Column. Nah, sekarang Bali. Januari sekian persen. Pilih destinasi tapi tidak Bali. Misalnya kita pilih Bromo misalnya, ya kita tinggal pilih select data, pastikan Bromo ada di paling atas dengan cara mengklik ini. Nah, dia akan naik ke atas. Nah, sekarang yang tampil adalah Bromo. Nah, caranya seperti itu membuat grafik, sesuaikan dengan perintah. Nah, sebelum saya tutup sesi pembahasan tentang Excel, satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah pengaturan halaman di Excel seandainya nanti diminta untuk menyimpan dalam format PDF. Nah, ini. Nah, halaman di Excel itu teman-teman kan tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk mengatur halaman di Excel Anda bisa ke Pack Layout, kemudian pilih orientation-nya dulu, pilih landscape misalnya. Nah, batas halaman itu di sini teman-teman sekalian, yang garis putus-putus ini. Ya,
Ini saya turunkan untuk petunjuknya supaya tidak mengganggu, karena nanti kalau kita masukkan dengan petunjuknya tulisannya akan kecil sekali. Petunjuk kita biarkan di halaman selanjutnya ya. Ya, jauh-jauh nggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini maka Excel kita akan terpotong. Supaya tidak terpotong, ya, caranya adalah pertama dikecilkan dulu bagian-bagian yang masih bisa dikecilkan. Ya, misalnya seperti ini. Yang lain sudah nggak bisa. Ya, misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita turunkan skalanya sampai semuanya masuk. Turunkan aja terus. Nah, sudah 60%. Ini semuanya akan masuk. Bahkan petunjuk soal bisa masuk. Kalau bisa masuk, kita naikkan ke atas. Nah, sudah. Kalau kemudian mau menyimpan dalam bentuk PDF, caranya tinggal File, Save As. Ya, pilih nama filenya apa. Misalnya seperti ini. Di sini pilih yang PDF, Save. Nah, kita akan lihat penampakan PDF-nya seperti ini. Nah, sekarang sudah masuk semuanya. Halaman 2, 3, dan seterusnya, cara mengatur halamannya sama. Pastikan di sininya semuanya masuk, kemudian orientasinya pilih yang miring. Nah, sahabat komputer sekalian, demikian pembahasan tentang Excel. Semoga ini membantu persiapan Anda untuk uji kompetensi. Apabila Anda kesulitan untuk mengerjakan soal dengan beberapa contoh soal yang nanti akan kita bagikan di grup WA, Anda bisa menghubungi ke nomor LPP Kuantum. Terima kasih. Di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan PowerPoint step by step. Terima kasih, selamat belajar, dan saya pastikan dengan mempelajari video ini akan membantu Anda memahami soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.